sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipna Tudang Tasik, NIM 2312200019, kelas B23 online. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Muhammadiyah Palopo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Melalui video ini, saya akan mengulas tentang kurikulum merdeka dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Mata kuliah Profesi Keguruan oleh dosen pengampu Ibu Hajeni, SPD, MPD. Ada 3 topik yang akan saya bahas pada kali ini. Pertama, konsep kurikulum merdeka. Kedua, konsep pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan, mari kita mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di bidang pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan. Jasanya yang paling dikenal tentunya adalah ketika saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pendidikan Indonesia dan pendiri pendidikan nasional, memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Ada 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, trilogi yang dicetuskan Bapak Pendidikan Indonesia. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulada. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di depan, maka ia harus bisa menjadi contoh serta panutan kepada muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Membangun cita-cita dan kemauan di tengah. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka guru harus memberi motivasi dan menciptakan suasana kondusif agar para murid terus belajar. Yang ketiga, yang seringkali kita kenal dalam dunia pendidikan adalah Tuturi Handayani. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada murid. Kini kita masuk dalam topik pembahasan. Pembahasan yang pertama, konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dalam pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka
mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasan bagi guru untuk memiliki perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Topik yang kedua, konsep pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan secara holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Topik ketiga, relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pendidikan Indonesia dan pendiri pendidikan nasional, memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau disebut dengan Kemendikbudristek Indonesia, didasarkan pada prinsip-prinsip yang serupa dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan soft skill dan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua, memfokuskan pada materi yang esensial, relevan, dan mendalam, sehingga ada waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Tiga, menyediakan pembelajaran yang fleksibel, memberikan keleluasan pada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tahapan pencapaian dan perkembangan masing-masing peserta didik, serta menyesuaikan dengan konteks kekhasan lokal. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik yang perlu dikembangkan melalui pendidikan yang relevan dan bermakna. Sementara kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, memperhatikan minat dan bakat mereka, serta mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang mandiri dan komprehensif. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menghargai keberagaman budaya dan pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus mencerminkan kekayaan budaya bangsa dan menghargai identitas lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya memasukkan budaya lokal dan pengalaman hidup peserta didik di dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka mendorong pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dalam kehidupan nyata peserta didik, sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berakar pada realitas sosial dan budaya masyarakat.